Assalamualaikum. Halo teman-teman dan yang belum jadi teman, berteman yuk. Selamat datang di channel saya. Kali ini saya masih tetap masalah pemanfaatan sampah plastik dan sampah kresek. Nah, kali ini saya ingin memberi tutorial bagaimana membuat benang rajut dari plastik seperti ini. Nanti hasilnya setelah dirajut, saya sudah pernah membuat tas belanja seperti ini dan tas jalan-jalan. Nah, seperti ini. Manfaatnya banyak ternyata ya. Pertama-tama, siapkan plastik berbagai ukuran, tidak apa-apa, asalkan tebalnya sama. Ini ukurannya beda-beda ya, tapi tebalnya sama. Oke, dan alat yang diperlukan hanya satu, yaitu gunting. Bagaimana cara membuatnya? Tahap awal, pastikan bahwa plastik yang akan kita jadikan benang adalah plastik yang bersih dan kering ya. Setelah itu kita rapikan, kita lipat jadi 4 seperti ini. Kemudian kita gunting bagian bawah dari plastik. Jadi hasilnya dua-duanya dalam keadaan terbuka semua. Kemudian kita lipat jadi 2. Sebenarnya ini terserah kita mau bikin benang dengan ketebalan berapa, sesuaikan saja dengan jarum rajut yang kita punya. Saya biasanya seruas ujung ruas jari telunjuk ini. Atau kalau mau persis diukur pakai penggaris ya, bisa. Tapi butuh waktu yang lebih lama daripada mengira-ngira. Kalau saya lebih suka kayak gini, kita bisa. Ini nanti sebenarnya asalkan tidak terlalu banyak bedanya, tidak terlalu banyak selisihnya, agak besar sedikit atau agak kecil sedikit itu tidak masalah. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita buat simpul keduanya. Nah, seperti ini. Ditarik pelan-pelan ya. Lagi disimpul lagi. Pelan-pelan tariknya. Sebenarnya banyak cara membuat benang dari plastik dan kresek ini. Tapi kenapa saya kok pakai cara yang disimpul-simpul seperti ini? Karena ini lebih kuat
lebih kuat karena ada 2 ply, kan nanti jadinya kayak seperti 2 ply gini ya, lebih kuat dan tidak perlu merapikan bagian dalamnya lagi. Biasanya kalau disambung-sambung biasa, nanti kalau sudah habis sambungannya mau nyambung dengan kresek baru, itu menalinya tidak seperti ini. Jadi disembunyikan bagian yang ditali. Bagian yang ditali harus disembunyikan. Kalau ini tidak perlu disembunyikan pun nggak kelihatan. Jadinya lebih gampang saat merajutnya. Memang saat membuatnya terlihat agak ribet, tapi pas saat merajutnya lebih gampang. Oke, sekarang plastik kedua. Terus digunting ujung yang buntunya. Nah, ini kalau dulu saya bingung, ini mau akhirnya dibuang percuma kan. Sekarang setelah saya mengenal EcoBrick seperti di video saya sebelumnya, ini saya masukkan ke botol EcoBrick saya. Jadi kita benar-benar maksimal memanfaatkan sampah sampai tidak terbuang sia-sia ke tempat sampah dan mengotori bumi gitu kan. Seperti ini. Kalau bisa simpulnya yang rapi biar nanti waktu merajutnya gampang. Plastik terakhir untuk percobaan kita kali ini lumayan besar ya, tapi tetap ini ketebalannya sama, jadi nggak terlalu membingungkan. Sebenarnya meskipun ketebalannya beda itu tetap bisa, tapi nanti hasilnya seperti ini. Hasilnya itu seperti ini. Ada yang tebal sekali, ada yang tipis. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Tidak terlalu rapi. Tetap bisa tapi tidak terlalu rapi. Setelah ini kita coba untuk merajut benang baru kita. Kalau kresek itu lebih bagus lagi karena kan kresek warna-warni, ada warna-warninya. Asalkan kita telaten mengoleksi warna, ada warna apa dikoleksi dulu, gak banyak baru dibuat benang gitu. Dan kalau kresek jadinya lebih bagus. Atau kalau mau bikin kayak benang sembur gitu mungkin lebih bagus juga ya. Saya sudah menyiapkan hakpen ukuran 5. Ukuran 5 nanti kita akan coba membuat rajutan dari benang kresek ini. Gimana nanti hasilnya? Benang plastik ya. Kalaupun misalkan nariknya terlalu kuat sampai putus, misalkan terlalu kuat gini, nariknya sampai putus, nah gini gak apa-apa,
dilepas aja. Berarti ini dimasukkan ke ekobrik aja. Yang putus ini dilepas. Yang putus dilepas. Jadikan sampah ekobrik bisa masuk ke botol ekobrik berarti ya. Nanti kalau ada yang belum tahu ekobrik itu apa dan penasaran, nanti akan saya sertakan link videonya di akhir video ini. Oke, sudah jadi benangnya seperti ini. Nah, kalau misalkan mau digulung dulu, cara gulungnya seperti ini. Dikaitkan ke jempol. Dilepas. Dari 4 atau 3 lembar plastik tadi, kita sudah bisa membuat gulungan benang plastik sebesar ini. Oke, kita sekarang coba mau merajut sebentar. Ini sudah disambungan, tapi sambungannya tidak kelihatan. Masih tetap seperti benang yang biasa. Kalau menurut saya ini kelebihannya dari membuat benang dengan teknik ini. Meskipun kita sudah disambungan, tapi tetap nggak perlu menyembunyikan. Kita sudah nyampe sambungan lagi. Kelihatan ya? Enggak apa-apa. Masih enggak apa-apa. Kita sudah sampai ke sambungan lagi. Kelihatan ya sambungannya ya. Tapi saat dirajut dia tetap rapi. Di belakangnya juga tetap rapi. Oke. Sekian dulu tutorial kali ini membuat benang rajut dari sampah plastik. Terima kasih sudah menonton video saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum.